problem dan solusi yang sering kita temuin ketika kita menjual pulsa, menjual PLN. Menjual voucher fisik, menjual voucher game dan lain-lain. Nah, di sini saya sudah rangkum beberapa pertanyaan dan jawaban yang sudah saya siapin untuk kalian ketahui gitu ya. Nah, kalau kalian sudah menggunakan aplikasi CDR Reload, sebenarnya itu sudah tertulis semua gitu ya. Jadi kalian masuk ke aplikasi, di menu informasi itu sudah ada ya. Jadi trouble seputar pulsa, trouble seputar PLN, kemudian voucher fisik dan lain-lain, termasuk program yang sedang jalan di situ juga sudah ada. Nah, tapi nggak apa-apa, ini saya share untuk teman-teman yang belum menggunakan aplikasi CDR Reload gitu ya. Kalau kalian mau menggunakan aplikasi CDR Reload, kalian bisa download, linknya nanti saya taruh di deskripsi gitu ya. Oke teman-teman, jadi yang pertama ini kita akan bahas trouble seputar pulsa gitu ya. Nah, yang sering terjadi, pertanyaan yang pertama adalah laporan sukses tapi pulsa belum masuk, ya kan? Kalian pasti juga pernah, sebagai penjual pulsa pasti pernah mengalami hal ini. Jadi yang pertama gitu ya, kalau seandainya ada kejadian yang seperti itu, satu, kalian itu harus cek ya, nomor yang diisi apakah sudah sesuai dengan nomor pelanggan. Maksudnya seperti ini. Kadang kebanyakan itu seperti ini, yang dikasih nomor A tapi yang dicek itu nomor B. Artinya si pelanggan tersebut itu bisa salah kasih nomor ke kita gitu. Atau bisa jadi juga pelanggan sudah ngasih ke kita, nomornya itu sudah benar, tapi kita sebagai penjual pulsa itu salah inputnya. Jadi ketika dicek ya nggak akan masuk pulsanya gitu kan. Nah, cara ngecek nomornya kalian bisa tonton juga di video saya yang ini gitu ya. Cara cek pulsa, kuota, semua operator. Di situ semuanya juga sudah ada. Ya. Jadi itu yang pertama, pastikan nomor yang diisi itu adalah nomor pelanggan, artinya benar, nomornya benar, tidak salah gitu ya. Kemudian yang kedua, kadang juga seperti ini, yang diisi itu SIM 1, yang dicek itu SIM 2 gitu kan. Karena handphone sekarang kan rata-rata udah 2 kartu, yang diisi SIM 1, yang dicek SIM 2. Jadi sampai kapanpun itu tidak akan pernah nambah pulsanya. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan nomor yang diisi itu adalah sinyal datanya itu mati. Karena ya banyak juga ketika diisi kok pulsanya tidak nambah, tiba-tiba pulsanya 0 padahal notifikasinya sudah ada gitu kan. Nah, itu biasanya pulsanya kesedot pakai data gitu teman-teman. Jadi pastikan 3 hal tersebut itu sudah kalian cek gitu ya. Jadi yang pertama pastikan nomornya benar, yang kedua pastikan yang dicek adalah nomor yang diisi, kemudian yang ketiga itu pastikan paket datanya atau sinyal datanya off. Jika hal tersebut sudah kalian cek semua ternyata memang belum masuk ya, nah kalian bisa komplain ke CS provider gitu teman-teman. Nah, cara komplainnya seperti apa? Kalau kalian transaksi pulsa itu biasanya kan ada kode SN yang dari server. Nah, kode SN disitulah itu sebagai bukti bahwa nomor tersebut itu sudah diisi. Nah, kalian bisa adukan ke provider nomor SN laporan dari server tersebut. Ya, jadi itu biasanya isinya angka-angka. Kalian tinggal telepon ke provider, bener nggak untuk nomor SN ini itu valid atau benar gitu. Nanti provider itu akan memberitahu ke kalian semua bahwa ya benar atau tidak gitu kan. Kalau seandainya memang itu sudah masuk namun pulsanya nggak nambah juga, nanti si provider itu juga akan menjelaskan, entah dipotong data, entah dipotong layanan dan lain-lain. Gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah 3 hal yang sering terjadi, laporan sudah sukses tapi pulsa belum masuk.
Nah, kemudian ini masih seputar pulsa ya. Pertanyaan yang kedua, isi pulsa gagal terus padahal nomor sudah benar, ya kan? Pasti kalian yang penjual pulsa juga pernah mengalami hal ini. Jadi jawabannya adalah ini yang pertama, cek ya atau pastikan bahwa nomor tersebut itu masih dalam keadaan aktif. Jadi kalau nomornya sudah kobong ya sampai kapanpun kalian isi dimanapun itu juga tidak akan bisa masuk. Kemudian yang kedua, cek atau tanyakan ke pelanggan bahwa nomor tersebut itu adalah bukan nomor pasca bayar, teman-teman. Jadi nomor pasca bayar itu kan bayar tagihan. Kalau diisi pulsa itu juga akan ditolak, akan gagal terus ya. Kemudian yang ketiga, pastikan nomor tersebut juga tidak diblokir oleh provider, ya kan? Biasanya nomor yang diblokir oleh provider itu dia input kode voucher salah lebih dari 3 kali. Ya ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, ada juga yang 10 kali gitu teman-teman. Jadi pastikan 3 hal tersebut kalian sudah cek. Nah, yang terakhir itu bisa jadi juga ada gangguan dari provider ya. Jadi kalau kalian isi pulsa terus kok ditolak terus, kok nggak masuk pulsanya, kalau 3 hal tersebut yang sudah saya sebutkan tadi sudah dicek semua, tidak kobong, kemudian bukan nomor pasca bayar, kemudian tidak diblokir, silahkan tanyakan ke CS masing-masing server yang kalian ikuti. Bisa jadi itu memang ada gangguan teman-teman dari provider, atau bisa jadi juga memang ada gangguan dari si server yang kalian ikuti. Oke, jadi itu adalah beberapa problem, beberapa kejadian yang sering terjadi untuk pulsa dan pulsa dan paket data ya, sama, pulsa dan paket data itu sama. Wah, kok sumuk ya? Hasilnya kok sumuk ya, Rit ya? Masih gitu, nano mas, nano. Kenapa? Aneh. Kenapa? Mati lah, WA-nya mati. Iya. Sebentar teman-teman, WA-nya lagi mati, nanti saya lanjut. Oke, lanjut teman-teman. Kemudian yang sering terjadi yang kedua gitu ya, yaitu trouble seputar PLN token yang sudah sukses tapi juga tidak bisa digunakan, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah token PLN sukses tapi di input tidak bisa masuk atau KWH-nya tidak nambah, ya. Nah, yang seperti ini juga kalian jangan langsung menyalahkan servernya atau jangan langsung nggak percaya sama pelanggannya. Nah, harus cek dulu beberapa hal yang harus kalian cek seperti ini. Jadi yang pertama, kalian harus tahu token PLN itu tidak bisa dilakukan jam 23, jam 11 malam ya. Sebenarnya jam setengah 12 sih, amannya itu jam 11 malam sampai dengan jam 1 malam. Itu tidak bisa dilakukan. Kalian ngisi dimanapun itu tidak akan sukses karena PLN-nya itu sedang close ya. Kemudian khusus ID pelanggan yang awalannya 56 ya, itu jam 12 kurang 10 siang ya sampai jam 12 lewat 10 itu juga tidak bisa dilakukan, atau amannya dari jam 12 kurang 15 sampai jam 12 lebih 15. Itu hindari transaksi PLN dengan ID pelanggan depannya 56. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Nggak tahu juga. Jadi saya juga nggak tahu, saya tanya-tanya cari informasi juga tidak ada yang tahu. Ya sudahlah, intinya setiap jam tersebut untuk kode 56 ya kalian bilangin aja, Mas ini untuk kode 56 jam sekian itu tidak bisa transaksi. Ini bisa transaksi ketika jam 12 lewat 15 menit. Nanti tokennya saya kirimkan, maksudnya biar kalian nggak nolak pelanggan gitu loh ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian kalau sudah transaksi sukses, kenapa kode tidak bisa digunakan? Nah, ini juga ada beberapa hal yang harus kalian cek. Nah, yang pertama, pastikan inputnya itu sudah benar ke meterannya teman-teman. Jadi kadang kalau kalian input itu kan ada berapa? Ada 20 digit ya itu ya. Jadi pastikan angka per angkanya yang kalian input itu sudah benar. Jangan terlalu lambat ya. Kalau lambat kan biasanya kalau kalian ketik 1356 terus lihat kemudian di
input lagi. Kalau kelamaan itu biasanya kembali ke nol lagi, jadi sampai kapanpun tidak akan bisa. Kemudian yang kedua, perhatikan bahwa di meteran itu tidak ada gambar tangan. Biasanya ada gambar tangan melambai begini 5, ya kan, artinya nomor meteran tersebut itu tidak bisa diisi, ada problem, ada kendala itu ya. Kemudian yang ketiga, itu biasanya kadang token sudah berhasil diinput, sudah sukses diinput, tapi yang input itu nggak kerasa gitu kan, karena memang nggak ada notifikasi. Nah, cara ceknya ya, cara cek pembelian token terakhir, cara cek pembelian token kedua terakhir sampai keempat, ini caranya nanti saya kasih ya, ini ya caranya. Nah, jadi kalian tinggal tekan 54 lalu enter. Untuk yang pembelian kedua terakhir 55, 56 sama 57, itu caranya sudah saya tulis. Nah, kemudian jika 3 hal tersebut sudah kalian lakukan ya, sudah dicoba namun juga belum bisa. Kadang seperti ini teman-teman, orang ngisi token listrik ya, jadi si pelanggan itu seolah-olah ngisi token listrik itu kayak pulsa. Jadi saya juga pernah gitu kan, juga pernah di counter, ketika kita sudah kasihkan tokennya, ternyata dia balik, "Mas, kok nggak masuk ya tokennya ya?" Nah, disangkanya itu kalau token sama kayak pulsa, jadi nggak perlu input meterannya, otomatis itu akan masuk. Ya, jadi ya mudah-mudahan di counter teman-teman itu tidak terjadi, tapi ini pernah terjadi di counter saya gitu kan. Kita kembali lagi, kalau sudah tiga hal tersebut sudah kalian cek ya, dan semuanya sudah benar. Nah, ini yang harus kalian lakukan. 1. Restart MCB sekitar 5-10 menit. Kemudian coba lagi masukkan token yang kalian dapatkan tadi. Ya, kemudian yang kedua, lakukan reset dengan menekan 00 kemudian enter. Reset meteran itu maksudnya. Coba lagi input token tersebut. Jika masih belum berhasil juga gitu kan, sudah cara semuanya sudah kalian lakukan tapi juga belum berhasil. Nah, langkah terakhir itu kalian telepon PLN 123. Nah, nanti ketika kalian telepon ya, itu hari itu juga, jam itu juga, kalau PLN-nya itu tidak jauh ya dari rumah kalian, kantornya, kalian itu akan didatengin oleh petugas PLN. Akan dicek di mana yang salah, di mana yang bermasalah. Dan itu gratis, teman-teman. Jadi, kalau kalian ada petugas PLN terus dimintain biaya, yuk kalian tinggal lapor aja. Itu sudah fasilitas dari PLN untuk pelanggannya gitu. Itu beberapa trouble PLN yang sering terjadi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya masih seputar PLN. Ya, nomor ID-nya sudah benar, tapi kok nggak bisa diisi, artinya laporannya itu gagal terus. Nah, ini ada hubungannya dengan yang saya sebutkan tadi di atas. Pastikan kodenya, ID-nya, depannya itu tidak 56. Ya, pada jam 12 kurang 15 sampai jam 12 lewat 15 itu tidak akan diisi. Tapi kalau sudah nomornya bukan itu gitu kan, diisi kok juga gagal terus. Kenapa ya ini ya? Nah, yang sering terjadi itu adalah ada instalasi yang nggak beres gitu kan, ada yang konslet teman-teman, atau bisa jadi juga ada pemblokiran. Biasanya nih ya, yang sering terjadi, nomor token tersebut itu sudah didaftarin ke pasca bayar, artinya sudah dirubah, tapi masih mau diisi yang prabayar, jadi tidak akan bisa teman-teman. Oke, jadi itu adalah kendala yang sering terjadi untuk pengisian token PLN. Trouble voucher fisik. Transaksi voucher sukses tapi kode gagal input atau sudah pernah digunakan, ya kan? Nah, jawabannya seperti ini. Biasanya kode yang Anda masukkan salah atau tidak terdaftar, atau MMI tidak valid, atau jaringan sibuk, ya kan? Jika ada kasus demikian, kalian coba
capture ya atau screenshot laporannya, lalu kalian kirim ke CS server masing-masing kalian. Kalau di server saya di CDR Reload gitu ya, kalau ada yang seperti itu kita suruh capture, coba difotoin gagalnya seperti apa, lalu si CS kita itu akan kirimkan foto voucher fisiknya gitu. Ya kadang juga ada salah input teman-teman, karena kan itu di input manual. Jadi dari voucher yang dari provider kita gosok, kita input manual satu persatu di server biar teman-teman itu kalau transaksi tinggal mendapatkan kodenya. Kemudian ada juga Anda tidak dapat menggunakan paket ini atau kode tidak dapat digunakan di regional Anda. Kadang juga pernah ada laporan ketika kita input voucher itu muncul laporan seperti itu. Kalau laporannya seperti ini bukan salah input gitu ya, tapi trouble-nya itu lebih ke kartunya teman-teman. Contoh kayak Indosat yang nomor baru itu tidak bisa menggunakan unlimited. Contoh lagi kayak Telkomsel untuk area A, voucher produksi area A itu tidak bisa digunakan di voucher area B. Jadi gitu teman-teman, kalian juga harus teliti dulu kartunya kalian apa, kemudian usianya berapa, bisa nggak diisi voucher ini. Tanyakan dulu ke CS atau ke tempat kalian beli biar tidak terjadi hal yang seperti ini. Kemudian yang terakhir, kode voucher sudah pernah digunakan. Kalau seandainya kalian isi voucher kemudian jawabannya sudah pernah digunakan, itu biasanya 99,99% itu sudah memang sukses terpakai teman-teman. Server itu valid teman-teman. Ya kan, ya meskipun ada beberapa juga yang mungkin tidak valid, tapi server itu menjaga bagaimana kepercayaan pelanggannya itu tetap terjaga. Jadi nggak mungkin gitu kan, dia sudah susah payah mencari downline, susah payah mencari pelanggan, hanya mau dirusak ya. Contoh nih, kode voucher sudah dipakai, kita gosok, kita jual lagi. Tidak seperti itu teman-teman. Dan kalau memang sudah terjadi yang seperti ini, kalian ya coba kembaliin lagi ke servernya. Kalau servernya itu mengatakan enggak pak ini sudah valid, yaitu biasanya 99,9% itu sudah valid. Kalau kalian masih tidak percaya gitu ya silahkan kalian telepon CS masing-masing provider. Contoh nih, kalau seandainya nomornya Indosat ya kalian telepon CS Indosat dan sebutkan kode vouchernya. Ya, bener nggak kode voucher ini sudah terpakai? Kalau sudah terpakai, terpakainya kapan gitu kan? Jadi kalau terpakainya itu sebelum kalian transaksi di server, ya itu memang berarti ada masalah di servernya gitu kan. Contoh nih, kalian transaksi tanggal 1 jam 9 umpamanya. Tanggal 1 jam 9 ya, ingat. Nah, kemudian dikasihkanlah kode voucher tersebut ke pelanggan kalian, dibawa pulang gitu kan. Kemudian sejam lagi atau 2 jam lagi dia balik, pak ini kok vouchernya sudah digunakan gitu kan. Kan bingung loh, ini kok sudah digunakan. Ya biar sama-sama ada solusi, coba kalian telepon CS di loudspeaker biar dengar, maksudnya pelanggan kalian itu biar dengar gitu kan. Jadi kalau si CS provider itu menyebutkan bahwa sudah terpakai sebelum tanggal 1 jam 9 tadi, artinya itu ada masalah di servernya. Kalian transaksi tanggal 1 nih jam 9 malam, ternyata kalian telepon CS itu sudah terpakai tanggal 30 bulan kemarin gitu kan. Nah itu artinya ada masalah di servernya. Jadi solusi terakhir, pengaduan terakhir semua provider itu adalah ke CS masing-masing. Nah disitulah kalian akan mendapatkan informasi yang paling valid teman-teman. Oke teman-teman, jadi gitu beberapa problem, beberapa kejadian yang pasti kalian pernah alami di antara salah satu yang sudah saya bahas ini gitu ya. Jadi kita tidak akan pernah lepas dari masalah-masalah itu, masalah-masalah yang sudah saya bahas barusan ya, ketika kita masih berjualan pulsa. Kalau masih ada pertanyaan silahkan kalian boleh komentar, boleh
nanti WA ke nomor CS yang sudah saya juga tulis di deskripsi gitu ya. Bolehlah kita berbincang-bincang apapun. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Gak ada ruginya kalian subscribe channel ini, karena channel ini itu akan bahas semua informasi, baik itu promo, baik itu produk terbaru tentang semua provider ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.